Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ramadhani dengan NIM 2130 401096. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 1. Pengertian NPWP. Menurut Siti, nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Siti dan Mardiasmo, dapat disimpulkan bahwa nomor wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, fungsi NPWP. Menurut Mardiasmo, terdapat dua fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Menurut Leo, fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Sedangkan menurut Kausar dan Heru, setidaknya terdapat 4 fungsi nomor pokok wajib pajak, yaitu 1. Sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, dicantumkan alat setiap dokumen perpajakan. Dan yang keempat, menjaga ketertiban dalam membawa pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Undang-undang HPP terbaru dibagi 3, yaitu NIK, NPWP, dan NPWP cabang. Yang ketiga, tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Menurut Siti, tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak yaitu wajib pajak WP mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk WP orang pribadi non-usahawan, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Yang kedua, untuk WP orang pribadi atau usahawan, 1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah dan kepala desa bagi orang asing. Yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Dan ketiga, untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong pajak, syaratnya 1. Fotokopi KTP bendaharawan. Yang kedua, fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Yang keempat, untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut, 1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor. Yang kelima, wajib pajak dengan status cabang. Orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Dan yang terakhir, apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. 4. Penghapusan NPWP. Menurut Waluyo, penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah tindakan menghapus nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Akan tetapi perlu diperhatikan juga NPWP juga dapat diterbitkan secara jabatan. Penghapusan NPWP dilakukan karena hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dan yang keempat, warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, bentuk usaha tetap yang
karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai wajib pajak. Yang kelima, sanksi. Menurut Waluyo, sebagai diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Saya akan menjelaskan tentang pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Satu, pengertian PKP. Pengukuhan pengusaha kena pajak agar bisa menerbitkan FVS atau faktur pajak standar berisi surat pengukuhan bahwasanya perusahaan tersebut mempunyai kewajiban potong pungut atau PPh dan PPN. Yang kedua, aspek pajak dalam bisnis. Satu, aspek pajak dalam bisnis. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, aspek pajak dalam bisnis. Yang kedua, menganalisis jenis yang dilakukan berdasarkan pajak. Yang ketiga, aspek pajak dalam bisnis. Yang ketiga, menghitung dan menyetor dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Dan yang keempat, aspek pajak dalam bisnis. Yang keempat, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Yang ketiga, pengukuhan pajak. Permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan yang disampaikan. Satu, secara langsung. Dua, melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Atau yang ketiga, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya diliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak bersangkutan. Keputusan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak diberikan paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. Batas waktu penyetoran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Surat pemberitahuan SPT merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, baik yang orang pribadi maupun badan. Kewajiban untuk melapor SPT sudah menjadi kewajiban karena diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak melakukan ataupun telat maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan jenis SPT. Lalu, bagaimana peraturan terkait batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak? 1. SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi. A. Batas waktu penyampaian SPT ini paling lama 3 bulan setelah akhir pajak. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. WPOP yang dikecualikan dalam menyampaikan SPT tahunan adalah mereka yang dalam 1 tahun pajak memiliki penghasilan neto yang tidak melebihi penghasilan kena pajak PTKP. Yang kedua, sebelum menyampaikan SPT PPh, WP orang pribadi harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahun PPh. Yang kedua, SPT tahun PPh wajib pajak badan. Batas waktu menyampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kedua, sebelum menyampaikan SPT PPh, kekurangan pembayaran pajak yang tidak terutang berdasarkan SPT tahun PPh harus dilunasi terlebih dahulu. Yang ketiga, SPT masa. Batas waktu penyampaian paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang B. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama adalah 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak. Batas akhir penyetoran PPh masa yaitu tanggal 10 sampai tanggal 15 di bulan berikutnya. Tanggal 15 sendiri diperuntukkan bagi bukti setor dan tanggal 10 bagi bukti pemotongan pemungutan. C. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk SPT masa. 1. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pada hari libur termasuk hari
Sabtu dan hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, apabila tanggal batas akhir pelaporan pada hari libur tersebut termasuk hari Sabtu dan Minggu libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional. Batas waktu yang keempat, batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk SPT masa berdasarkan jenis pajak. Pelaporan untuk menjadi PKP dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP di area tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha calon PKP. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.